parametric one way ANOVA. Baiklah, sebelum melakukan ujinya, di sini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adriansa dan teman saya. Nama saya Rahman Rizky Ramadhani. Nama saya Siti Haryati. Nama saya Siti Aisyah. Baiklah, lanjut ke tutorialnya. Baik, di sini kami akan melakukan uji praktik yaitu uji parametrik one way ANOVA, dan referensi data kami berasal dari web SPSS Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA, analysis of variance, adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik. Ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Yang kelima, ada subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh kasus uji one way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang satu, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Tiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Dan di sini sudah ada datanya dari ini minggu 1, 2, ketiga, dan seterusnya. Ini yang produk Samsung, dan ini Oppo. Yang ketiga ada Vivo, dan keempat ada Lenovo. Selanjutnya kita akan melakukan uji menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita sudah di aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama adalah dengan mengklik variabel. Di kolom menu yang pertama, kita ketik text. Dan desimalnya kita 0. Labelnya kita isi merek. Value-nya kita isi sesuai data. Di data tersebut sudah ada. Yang pertama itu Samsung. Yang kedua ada Oppo. Yang ketiga ada Vivo. Dan yang keempat ada Lenovo. Kita klik off. Initialnya kita ganti ke scale. Nah, selanjutnya di name yang kedua kita ketik fill. Desimalnya kita 0 juga. Mereknya adalah penjualan. Dan measure-nya kita fill juga. Nah, kita akan memindahkan data ini ke data view. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu langkah-langkah uji one way ANOVA, yaitu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua melakukan uji homogenitas, dan ketiga melakukan uji one way ANOVA. Selanjutnya kita akan balik ke IBM. Nah, kita akan memindahkan data tersebut di sini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan uji normalitas dengan klik Analyze. Setelah itu, kita akan mengklik Descriptive. Analyze Descriptive.
before, kita akan masukkan merek ke faktor dan penjualan ke dependen. Setelah itu, klik plot, centang normality plot with S, klik continue, dan klik OK. Kita akan menunggu hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini data-datanya sudah muncul, dan data pengambilan keputusan uji normalitas itu ada dua. Yang pertama, jika nilai lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, sekarang kita lihat di test of normality-nya. Di sini terlihat bahwa semua penjualan Samsung SIG-nya di 0,678, Oppo di 0,372, Vivo di 0,613, dan yang keempat adalah Lenovo di 0,950. Semuanya berdistribusi normal karena dia melebihi dari 0,05. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan uji one way ANOVA sekaligus uji homogenitas. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, pilih Analyze, lalu Compare Means and Proportion, pilih one way ANOVA. Merek kita taruh di faktor, sedangkan penjualan kita taruh di dependent list. Lalu kita pilih Post Hoc, centang Turki, Continue. Lalu kita pilih option, centang Descriptive dengan Homogeneity of Variant Test, karena kita akan menguji homogenitasnya juga. Lalu Continue. Lalu OK. Lalu akan muncul hasilnya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS di atas, kita dapat melihat perbedaan boleh tidak ya? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS di atas, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30, yaitu ini ya, Samsung sebesar 45,30. Selanjutnya ada rata-rata penjualan Oppo yaitu 41,10. Selanjutnya ada penjualan rata-rata Vivo sebesar 39. Selanjutnya ada penjualan Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni 45,30. Ini ya, 45,30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh angka Levens statistik sebesar 2,508, yaitu ini, Levens statistik 2,508, dengan signifikansi atau probabilitas SIG sebesar 0,074, yaitu ini, SIG sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Selanjutnya kita akan menjelaskan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Cara
Analitas ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari 0,05 maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikansi SIG lebih kecil dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai SIG sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Siti Haryati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output dari uji one way ANOVA tadi. Jadi, di sini ada post hoc test yang berjudul multiple comparison atau dikenal dengan perbandingan ganda. Di sini kita bisa nentuin rata-rata penjualan mana aja yang kira-kira sama dan yang enggak. Karena seringkali banyak terjadi kesalahan di pengujian yang lainnya saat melakukan perbandingan, kita butuh metode khusus kayak 2K HST ini. Oke, sebagai contohnya, kita bakal bandingin rata-rata penjualan handphone Samsung di merek I dan handphone Oppo di merek J. Di sini ada kolom mean difference atau dalam bahasa Indonesianya angka perbedaan rata-rata yang menunjukkan nilai 4,200. Maksudnya ini perbedaan antara merek I dengan merek J adalah sebesar ini. Lalu ada kolom 95% confident interval yang berarti tingkat kepercayaan 95% dengan pembagian lower bound atau batas bawah dan upper bound atau dikenal dengan batas atas yang berkisar antara negatif 3,06 sampai dengan 11,46. Maksudnya apa di kolom ini? Maksudnya adalah kita punya harapan sebesar 95% dari keseluruhan interval yang dihitung kalau hasilnya bakal mencakup nilai parameter yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara penjualan handphone Samsung dengan Oppo, kita bisa melihat dari nilai signifikansinya di kolom SIG, yaitu sebesar 0,415. Nah, nilai signifikansi acuannya adalah 0,05. Jadi, 0,415 yang terdapat di kolom ini lebih besar dibandingkan dengan 0,5. Sehingga bisa kita simpulkan kalau penjualan antara kedua merek handphone ini rata-ratanya sama dan tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Selanjutnya, kita bakal beralih ke homogeneous subsets. Nah, di sini kita bakal jelasin gimana sih melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone ini. Oke, jadi di kolom subset for alpha sama dengan 0,05 terdapat dua kolom lagi, yaitu subset 1 dan subset 2. Di subset pertama terdapat merek handphone Lenovo, lalu Vivo,
dan yang terakhir Oppo. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga merek handphone ini memiliki rata-rata penjualan yang sama dan tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Begitupun dengan subset 2 yang dimana terdapat merek handphone Vivo, Oppo, dan Samsung yang memiliki persamaan dan tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penjualan Samsung dengan Lenovo sangat berbeda dalam kategori rata-rata, sementara yang lainnya sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone Lenovo dengan Samsung.